Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami buat warahmatullahi video wabarakatuh. untuk hasil estimasi regresi sederhana dengan saya sendiri Novina Rakmalia dan teman saya. Alias Sabrina kami. Di sini kami berdua mengambil data dari BPS yaitu tingkat pendidikan dan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dengan variabel X-nya tingkat pendidikan rata-rata lama sekolah dan variabel Y-nya Indeks Pembangunan Manusia. Pertama-tama kita blok dulu untuk dua variabel ini tanpa memblok tahunnya. Selanjutnya kita buka IPUS. Karena kita menggunakan type series, maka kita menggunakan regular frekuensi. Selanjutnya, start date-nya kami menggunakan 10 tahun terakhir dari 2015. Jadi 2015, di date-nya kami menggunakan 2024. Aduh, maaf, 2024. Klik Nah, OK. kita Kalau karena kita akan estimasi regresi mana, jadi kita klik MT Group. selanjutnya Jangan lupa di atas terus ada kesediaan kita paste yang kita copy di Excel tadi. Selanjutnya kita ubah, kita blok, klik kanan, ada display format. Selanjutnya ini diubah menjadi signifikan, numbernya diganti menjadi 12, klik OK. Nah, setelah ini kita name dulu grup satu. Setelah itu di kita objek, objek, copy objek. kita Di ini dulu Ctrl X. apa? Kontrol dulu nggak sih? Lupa. Terus kita open equation, Acquisition terus diganti jadi ini YCX karena kita kami mau cari linear. Jangan lupa ini di kita sini ubah ya Li namanya. Kita copy objek, kita close dulu, kita close juga. Setelah ini kita mau buat model apa sih? Boleh tolong bacain rumusnya? selanjutnya double lock. Jadi kalau double lock itu lock Y, C, dan lock. Jadi Y sama S nya di lock semua. Oke, C, ini Li, oke, maaf ya ada yang salah. Ternyata nggak boleh pakai spasi. Lupa. dan Nah, double lock ya Li. ya double. Pas. Selanjutnya kita objek, copy objek lagi. Kita close dulu yang double lock. Selanjutnya kita estimate. Gimana Li rumusnya selanjutnya? Sekarang rumus limit. Ah, Li suaranya berdengar. Sekarang rumus limit. Kedengeran? Maaf Li masih berdengar. Dah, Sudah, belum. sudah. Dah, sekarang rumus limit.
Rumus lima itu yang dilakukan X-nya. Ya, saja ya, Li. Ya, Udah, kita kasih nama, rename, Winlock. Oke. selanjutnya login. Login, jangan lupa kopinya dari double lock ya. Dari Print double dan double lock. Oke, kita buka double locknya. Copy check, object. copy Pertama objek object. dulu. Copy object. Estimate. Gimana untuk rumusnya, Li? Lock Y, sekarang gantian. Terus X-nya nggak di lock. Jadi cuma lock Y, C, dan X. Log Y, log C, X. Enggak, lock Gitu. Y, C, dan X. Tapi berdengung. Lock Y, C, X. Oke. Ini Di typo tadi. sudah benar. Locknya typo. Ya, maaf ya. Klik OK. Sudah kita rename. Jadi, Lock link. oh, keren. Oke. Terus selanjutnya, Dan kuad selanjutnya kuadratik itu diambil dari model dari sini ya. linear. Kita buka linear, kemudian objek, copy objek, Estimate. estimate, Estimate-nya kan YCX tetap tambah X lagi. copy. Copy 2. Oke, sudah benar. Oke. Oke, kita rename kuadratik. Oke. Nah, ini Kak, sudah semua ya, Li. Ya, jangan lupa di save as ya. Oke, kita close dulu. Karena semuanya udah. Kita save as. Save. Simpan as ini hasil Estimasi regresi sederhana. estimasi sederhana. Oke, Nah, kalau save. udah di save as, Oke, dia klik bisa OK. dibuka lagi. Jadi nggak bakal teman-teman datanya. Ya, selanjutnya interpretasi ya, Li. Ya, Oke, aku buka dulu filenya. Nah, di sini kami udah buat interpretasinya seperti yang di awal tadi. Kami menggunakan variabel X dan Y yaitu tingkat pendidikan dan IPM. Di model pertama, maaf, sebelumnya kami menggunakan teori pendukung yaitu Human Capital Theory dari Baker 1965. Eh, Baker ini menganggap bahwa manusia adalah sumber daya yang berharga dan investasi pada sumber daya manusia seperti pendidikan yang kami ambil tadi untuk variabel X-nya, yaitu pendidikan. Selanjutnya, dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Model yang pertama itu ada linear. Linear, yaitu bisa dilihat persamaannya. Ini hasil tadi kita hitung. Ini ada persamaannya yaitu Y sama dengan 25,2011 plus 5,5526 X. Nah, artinya apabila ada peningkatan 1 unit X meningkatkan Y sebesar 5,55. Nah, model ini kurang sesuai dengan human capital teori tadi karena dampak pendidikan cenderung tidak linear. Untuk regresinya bisa dilihat ada 0,9733. Nih, ada di sini ya. Tuh.
Model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Nah, untuk signifikansinya sendiri, semua variabel sangat signifikan, yaitu P lebih dari 0,01. Nah, hasilnya itu H0 ditolak, H1 diterima. Model manusia mempengaruhi pendapatan secara positif. Selanjutnya ada model double lock. Bisa dilihat ini yang kita hitung tadi sama persamaannya itu ya ini kita bisa lihat sendiri 2,9184 plus 0,637 1 log. Nah, di sini koefisien 0,6371 itu menunjukkan artinya elastisitas. Jika X meningkat 1%, maka Y atau pendapatan meningkat sebesar 0,637%. Ini sesuai dengan teori modal manusia atau human capital theory tadi, yang menyatakan bahwa pengembalian pendidikan tidak konstan tetapi mengikuti hukum diminishing returns. Nah, untuk regresinya itu ada 0,9734. Model ini sangat baik dalam menjelaskan variasi Y. Nah, untuk signifikansinya sendiri itu sama P lebih kecil daripada 0,01. Hasil dari hipotesisnya itu H0 ditolak, H1 diterima. Model manusia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Yang ketiga model Linlock. Ini bisa dilihat hasilnya. Ini untuk persamaannya min 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 22,2155 plus 44,175 log. Maknanya, apabila ada perubahan 1% pada X, meningkatkan Y sebesar 0,4417 unit. Untuk regresinya itu masih sama 0,9737. Model ini menjelaskan data dengan sangat baik. Signifikansinya, koefisien sangat signifikan, masih sama P lebih kecil pada 0,01. Untuk hasil hipotesisnya itu H0 ditolak, H1 diterima, ada hubungan logaritmik antara model manusia dan pendapatan. Yang keempat ada model Locklin. Bisa dilihat ini hasilnya yang kita hitung tadi. Untuk persamaannya ini bisa dilihat 3,623 plus 0,081 X. Maknanya artinya itu setiap peningkatan 1 unit X meningkatkan dia sekitar 8,1%. Untuk regresinya ini beda 0,9727. Model memiliki daya prediksi yang kuat artinya. Untuk signifikansinya tersendiri koefisien sangat signifikan yaitu P masih sama kurang dari 0,01. Untuk hasil hipotesisnya itu H0 ditolak, H1 diterima. Model ini juga signifikan sama. Nah, untuk yang terakhir ada model kuadratik. Ini untuk persamaannya di sini ada min 3,55 min 3,5522 plus 12,7845 X min 0,4543 X kuadrat. Di sini kuadratik ya. Makna dari model ini menangkap efek non-linear, namun nilai p-value dari X dan X kuadrat tidak signifikan. Model ini itu nggak relevan sama teori yang kita ambil tadi dari Becker, Human Capital Theory. Karena menyiratkan bahwa titik tertentu pendapatan akan menurun seiring bertambahnya pendidikan. Hal ini kurang realistis. Karena pendidikan cenderung selalu meningkatkan pendapatan meskipun marginal returnnya turun. Ini untuk regresinya 0,9736. Model ini cukup baik, tapi kurang signifikan dibanding model-model lainnya seperti double lock. Untuk persamaannya di sini ada min 3,55 min 3,5522 plus 12,7845 X min 0,4543 X kuadrat. Di sini kuadratik ya. Makna dari model ini menangkap efek non-linear, namun nilai p-value dari X dan X kuadrat tidak signifikan. Model ini itu nggak relevan sama teori yang kita ambil tadi dari Becker, Human Capital Theory. Karena menyiratkan bahwa titik tertentu pendapatan akan menurun seiring bertambahnya pendidikan. Hal ini kurang realistis. Karena pendidikan cenderung selalu meningkatkan pendapatan meskipun marginal returnnya turun. Ini untuk regresinya 0,9736.
Model yang cukup baik, tapi kurang signifikan dibanding model-model lainnya seperti double lock. Hasil hipotesisnya itu H0 tidak dapat ditolak. Ini kurang ke atas. Tidak dapat ditolak. Artinya itu model itu kurang relevan ya. Untuk akhirnya itu kesimpulannya, jadi tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Model yang paling relevan itu ada model double lock, paling relevan dengan teori tadi yaitu Human Capital Theory dari Becker 1965 karena menunjukkan hubungan elastis dan diminishing returns. Sekian pemaparan hasil video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim Waalaikumsalam. Li videonya Li, aku aja Li yang edit sih. Kalau kamu terlalu susah dan merepotkan, aku aja. Boleh.